Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvin Berliana Mirullah dengan NPM 224111025 dari kelas Manajemen 22A. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perlindungan Konsumen. Apa sih perlindungan konsumen itu? Perlindungan konsumen merujuk pada serangkaian langkah dan undang-undang yang dirancang untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam berbagai transaksi bisnis dan kegiatan konsumen lainnya. Tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk memastikan bahwa konsumen diberikan hak yang adil, informasi yang memadai, dan perlindungan terhadap praktik bisnis yang tidak etis. Lalu ada jenis-jenis dari perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen mencakup berbagai bentuk perlindungan untuk memastikan hak-hak dan kepentingan konsumen dihormati dan terlindungi. Berikut adalah beberapa jenis perlindungan konsumen yang umumnya. Yang pertama ada perlindungan terhadap praktik bisnis yang tidak etis, anti penipuan dan anti pelanggaran hukum. Perlindungan terhadap konsumen melibatkan undang-undang yang melarang praktik bisnis yang menyesatkan, menipu, ataupun melanggar hukum. Lalu ada perlindungan privasi konsumen. Undang-undang privasi data melibatkan perlindungan terhadap informasi pribadi konsumen, mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi oleh perusahaan. Output and input memberikan konsumen kontrol atas penggunaan informasi pribadi mereka melalui opsi untuk OPT out atau OPT in. Lalu ada perlindungan terhadap diskriminasi harga. Anti diskriminasi harga melibatkan undang-undang yang melarang diskriminasi harga yang tidak adil atau tidak wajar terhadap konsumen berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia ataupun jenis kelamin. Lalu ada perlindungan privasi konsumen. Undang-undang privasi data melibatkan perlindungan terhadap informasi pribadi konsumen, mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi oleh perusahaan. OPT out dan OPT in memberikan konsumen kontrol atas penggunaan informasi pribadi mereka melalui opsi untuk OPT out ataupun OPT in. Perlindungan terhadap diskriminasi harga. Anti diskriminasi harga melibatkan undang-undang yang melarang diskriminasi harga yang tidak adil atau tidak wajar terhadap konsumen berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia atau jenis kelamin. Perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan keberlanjutan produk dan jasa. Yang pertama, garansi konsumen. Menetapkan hak konsumen terkait dengan garansi produk atau jasa. Lalu ada hak ganti rugi. Memberikan hak konsumen untuk ganti rugi produk atau layanan yang tidak memenuhi standar kualitas atau keamanan. Perlindungan konsumen melibatkan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan hak-hak konsumen untuk menciptakan pasar yang adil, transparan, dan aman. Undang-undang dan regulasi di bidang perlindungan konsumen dapat bervariasi antar negara dan wilayah. Lalu manfaat. Yang pertama adalah keamanan dan kesehatan konsumen. Perlindungan konsumen memastikan bahwa produk dan layanan yang dijual di pasaran memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Ini membantu mencegah risiko dan potensi bahaya bagi konsumen. Yang kedua, hak untuk informasi yang jelas. Konsumen memiliki hak untuk menerima informasi yang jelas, akurat, dan lengkap tentang produk atau layanan yang mereka beli. Ini memungkinkan konsumen membuat keputusan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga ada perlindungan terhadap praktik bisnis yang tidak etis. Melalui perlindungan konsumen dilindungi dari praktik bisnis yang menyesatkan, menipu, ataupun tidak etis. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan jujur. Hak privasi dan penggunaan data yang adil. Perlindungan konsumen mencakup hak privasi dan kontrol atas pengumpulan serta penggunaan informasi pribadi. Ini melibatkan persyaratan agar perusahaan meminta izin sebelum mengumpulkan data konsumen dan memberikan opsi untuk menolak ataupun menyetujui penggunaan data tersebut. Lalu yang kelima dan terakhir adalah kontribusi terhadap keseimbangan ekonomi. Perlindungan konsumen membantu menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen dalam aktivitas ekonomi. Ini menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam hubungan bisnis. Perlindungan konsumen adalah aspek penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil, mendorong praktik bisnis yang etis dan memberikan hak yang adil kepada konsumen, tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi konsumen, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan martabat.
Lalu kesimpulannya adalah dari perlindungan konsumen ini bahwa ini bukan hanya merupakan aspek hukum atau regulasi semata, tetapi suatu konsep yang mengandung dampak positif yang signifikan pada tingkat individu, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan konsumen menciptakan landasan yang sehat bagi interaksi ekonomi, memberikan kepercayaan kepada konsumen, dan mendorong praktik bisnis yang etis. Sekian dari saya yang dapat saya jelaskan untuk materi perlindungan konsumen hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Lalu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.